Selamat sore Tribuners, wah balik lagi nih bareng Angga. Dan hari ini spesial banget, Angga lagi ada di program Dapur Mbak Ita. Waduh, namanya aja udah Dapur Mbak Ita. Otomatis hari ini Angga gak sendirian, ditemenin dengan sosok spesial. Siapa lagi kalau bukan? Selamat sore Mbak Ita. Sore Mas Angga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas. baik ya. Gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah luar biasa, hebat lagi ngerasa. Seneng banget nih Mbak Ita. Gak grogi urusan dapur-dapur? Waduh, mungkin untuk masak ya saya grogi, Oh, untuk iya. makan ya, aduh, saya siap gak akan grogi. Nah Tribuners nih, hari ini nih Angga bareng Mbak Ita nih ya, kira-kira kita bakal ngapain? Kita bakal masak apa? Tetap ikutin terus ya. Apa yang akan kita kerjakan di sini, apa yang kita masak di sini. Mbak Ita nih, Ya. kita mau masak apa nih? Kita mau bikin apa Mbak? Ya, seperti dapur-dapur yang lalu nih kan sudah episode kemana? Ketiga ya? Gitu ya. Ketiga, jadi hari ini saya akan memasak juga hasil dari perkebun Mas Angga. Jadi selama ini kan masa pandemi Covid ini kan saya banyak berkebun urban farming seperti inilah. Hari ini pas lagi panen Mas. Waduh, ada lumayan selada, nanti kemudian juga ada stroberi di depan rumah, kemudian ada lemon gitu ya, sehingga apa yang ada di halaman kita ini bisa dimanfaatkan. Ini juga ada buncis Perancis. Ini, buncis Perancis. Di Semarang, halaman tapi ada buncis Perancis buncis. ini. Ya, Wah, jadi ini Tribuners. tinggal dipanen saja. Terus Tinggal ini, panen. ya ini kan selada juga ada, kemudian nanti juga ada daun mint Mas, nih daun mint juga ada di sebelah sana, kemudian lemon juga tinggal petik, sehingga lumayan bisa ngirit jadi bisa buat beli lipstick. Lumayan, bener banget ini Mbak Ita, ini saya suka nih, bisa ngirit bisa beli lipstick ya. Dan ini nih semua langsung dari halaman belakang rumah Mbak Ita. Iya, sebagian ya Mas, jadi ada beberapa buah-buah, kemudian juga ada sayur-sayur, ini dari halaman belakang sama halaman depan. Oke. Nah ini kan udah ada buncis nih tadi Mbak Ita, terus ada selada juga. Emang kita mau masak apa sih? Mau bikin apa Mbak? Ya, jadi ini biar sehat semua ya Mas ya. Jadi nanti makanan utamanya adalah gado-gado. Oke. Gado-gado, sayur-sayur nih termasuk juga tomat Mas, juga panen. Oke. Kemudian ditambah untuk seger-seger ada minuman, ini ada lemon squash. Lemon squash. Ya, kemudian yang terakhir untuk dessertnya pencuci mulut gitu, ini ada puding agar-agar. Ada puding agar-agar. Ya. Wah, ada 3 menu ya, Ya. menu ya Mbak ya. Ada gado-gado, terus ada juga Lemon squash dan juga ada puding. Buah. Dan Baik, ini Kak. Mas Angga, jadi ada menu-menu ini juga ada di dalam resepnya Mustika Rasa warisan Bapak Soekarno. Waduh, luar biasa Bapak ya. proklamator kita. Menu ini ya Bu? Iya, ini ada 1.700 menu. 1.700 menu. Ya. Berapa hari berarti kalau setahun 365 berarti sekitar Wah, udah berapa sampai tahun? bertahun-tahun ini Bertahun-tahun. sudah, dan luar biasanya beliau menyusun juga selama hampir sekitar 7 tahun untuk menyusun menu-menu ini, dan ternyata begitu saya baca, saya pelajarin gitu ya, semua ada di kebun, kemudian juga mudah didapat dan juga mudah dimasak. Wih, keren banget ini Mbak Ita. Waduh nih, kita pertama mau bikin apa ini Mbak? Ini penasaran. Pertama, biar nanti kalau tengah-tengah masak gado-gado, jadi masaknya agar-agar dulu biar nanti bisa mateng awal kan, karena kalau agar-agar kan pasti harus kita ademin dulu, ditunggu dulu, sehingga nanti kita tinggal masak gado-gado sama buat lemon squash. Wih, gitu. siap Ya. Mbak. Langsung? Boleh. Ya. Waduh, nggak sabar Jadi nih, Mas, Tribuners. kalau agar-agar ini sebenarnya kalau di resepnya Mustika Rasa itu bentuknya zaman dulu ini kan kayak batang agar-agar, tapi karena sekarang ini zamannya sudah lebih mudah, sehingga kita tinggal beli bubuknya saja gitu. Jadi kita biasa, kalau udah biasa masak belum? Saya masak mie instan Bu. Oh, mie instan. Coba tuangin aja Mas di sini biar Nuangin, bisa aduh. bantu ya. Coba Atau masak ya. air bisa? Bisa, Nuangin. masak air sampai empuk saya. Segini? Semua. Oh semua, Ya. oke siap. Semua. Nanti semua bahannya, caranya untuk lebih detail ada nanti di deskripsinya. Langsung di deskripsi ya. Ya. Tribuners.
Jadi ini kita masukkan agar-agarnya. Nanti tinggal diaduk-aduk aja Mas. Tinggal tunggu nanti sampai mendidih. Ini pink nih Mas, biar kelihatan girly-girly lah gitu. Tara. Agar-agarnya harus ada rasa tertentu nggak Mbak? Nggak, kalau ini karena sudah ada buah-buahnya, jadi nanti agar-agarnya ini nggak ada rasa. Oh, tapi nggak ada nanti rasa. akan rasa dari buah-buahnya. Buahnya. Ya. Oke. Dan kita juga tambahkan gula Mas. Tapi gula kalau tergantung juga ya selera. Kok saya memang nggak terlalu suka manis gitu ya. Jadi ini kita cukup 3 sendok aja. Kalau mungkin ada yang gulanya ini ada pantang gula pasir, bisa dipakai kayak gula lain gula lain ya. Gula boleh. pemanis buatan gitu ya. Gula dengan pemanis buatan yang lebih ramah. Ya. Waduh. Jadi kita tunggu aja sebentar. Sambil nunggu Mas, Ya. kita bisa tata buahnya. Boleh. Ini tangannya udah bersih ya? Sudah Udah bersih. Ditata ini aja Mas, ditata ininya aja. Mungkin Tribuners boleh lihat ya. Ya. Ini kita lihat nih Tribuners. Ambil Mas yang itu anggurnya. Warnanya nggak merah tapi ini apa ya? Ungu ya? Ungu. Saya buka boleh? Ya boleh. Deg-degan ya Mas? Deg-degan. Nggak biasa masak ya? Nggak biasa masak saya. Kadang saya ke warung depan kos-kosan. Oh gitu. Ngobrol-ngobrol. Nah, ini diletakkan di. Oh oke. Selang-seling gitu ya. Oke. Nah. Dia nanti ini stroberinya bisa diberi di atas atau untuk garnish Oh, atau untuk garnishnya. hiasannya. Tapi sebenarnya juga bisa kalau tempatnya ini lebih besar bisa diberi juga stroberinya. Tapi ini cukup segini aja. Nanti kan dibalik ya. Dibalik. Itu harus mendidih ya, Ya, harus benar-benar mendidih. Dia juga diaduk-aduk lah. Wow. Terus kemudian kalau nanti ingin nempel, jadi nanti sedikit dulu Mas ditaruh di cetakannya ini kan nanti harus nempel ya. Jadi nanti dari agar-agar yang sudah mendidih nanti diberikan sedikit di sini untuk tempelannya. Oh, untuk tempelannya. Setelah itu baru semuanya dituang. Agar-agar ini kan kalau nggak salah baik ya Bu ya, untuk pencernaan, untuk serat ya. Kalau Mbak Ita sendiri kalau kasih saran nih, biasanya tuh kalau seminggu atau berapa kali sih sebaiknya kalau kita konsumsi kayak agar-agar atau berserat seperti ini? Ya sebenarnya sih kalau agar-agar ini kan lebih banyak untuk ke anak-anak ya. Jadi kalau kita sih mungkin udah langsung makan buahnya aja, kemudian ini kan buah ini juga semuanya sudah mengandung vitamin C, mengandung vitamin-vitamin yang lainnya gitu. Tapi kalau anak-anak ini kan kadang-kadang nggak suka kalau hanya langsung buah gitu, sehingga ya kalau saya pengalaman nih Mas, pengalaman pada saat dulu anak saya masih kecil itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Tapi kita bisa kombinasi, bisa juga dibuat kayak dawet. Jadi nanti setelah ini kayak disaring gitu, kemudian dikasih susu. Kemudian bisa juga kalau saya dulu kalau untuk yang anak saya waktu bayi itu saya nggak kasih gula, tapi dikasih jus. Jadi semacam kayak di jus dicampurkan di agar-agar. Jadi manisnya rasanya dari itu ya? Rasanya seperti itu. Semakin sering semakin sehat ya? Ya benar Mas. Itu kayaknya udah mau mendidih Ya. dia. Oh dia mengental ya? Iya, mengental. Ini Tribuners bisa coba sendiri di rumah. Anak kos-kosan ya, ini gampang banget loh Tribuners. Ya, kita nanti setelah ini kita sedikit aja Mas, sedikit dulu. Kita udah mendidih nih. Ya. Nah ini udah mendidih. Kita kasih. Untuk lapisan tadi ya? Untuk lapisan Mbak Ita, tadi, biar nempel. Oke.
Ini perlu dimiring-miringin nggak sih Mbak? Udah nggak usah. Oh nggak gitu usah aja. ya? Iya. Maklum, saya nggak pernah Nah, ini masak udah Mbak. ini nanti tinggal di kalau ini sudah agak sedikit setengah jadi lah Setengah gitu. jadi. Setelah mateng, jadi nanti langsung bisa dituangkan. Oh langsung dituangkan. Wah. Sebenarnya bisa juga sih Mas kalau kita mamanya punya banyak waktu. Mm-mm. Sedikit gini kemudian dituang Kasih lagi. lapis gitu terus nanti dikasih Buah yang lain. buah yang lainnya ditumpuk lagi seperti Oh, itu. Nanti kita tuangkan ini juga ya Mbak ya? Bisa Boleh. nanti bisa nah ini tinggal nunggu sebentar. Nanti tinggal ditumpukin lagi jadi kayak lapis buah seperti itu. Wih ini paling enak kalau makan puding ada es krim ya? Iya. Kayaknya asik di Tribuners. Anu aja lemon squash aja. Lemon squash, Ya. oh iya boleh. Kok es krim nanti jadi nggak sehat lagi. Oh iya. Udah nanti tinggal nunggu ya Mas, tinggal nanti ditunggu sebentar, kemudian nanti tinggal dituangkan. Nah nanti sambil siap. ditunggu kita bisa masak gado-gadonya. Gado-gado. Sambil nunggu agar-agarnya dingin, kita bikin apa lagi nih Mbak Ita? Yang kedua adalah gado-gado Mas. Jadi Mhm. kenapa saya memilih gado-gado? Gado-gado ini kan semua orang senang, semua orang ini familiar dengan gado-gado. Gado-gado. Ya mau orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan gitu. Sebenarnya ada semacam sayur-sayur yang nantinya berbumbu kacang dan pasti bisa berbeda-beda Mas. Ada Beda-beda. yang orang sukanya hanya sambal kacang gini tapi nggak pakai santan. Tapi Oke. kalau saya karena ini ngikutin yang resepnya Mustika Rasa sehingga ini nanti pakai santan. Pakai santan. Ya. Wah, ini soalnya juga saya baru pertama kali nih Mbak dengar ada gado-gado pakai santan. Bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya maksudnya ya. Mungkin langsung boleh nih. Penasaran juga ini apa aja nih bahan-bahannya? Ya, jadi tadi yang saya udah sampaikan kan Mas ada lumayan ngirit gitu ya. Jadi bumbunya ini adalah bumbu dari gado-gado ini ada kacang tanah yang udah disangrai, digoreng. Kemudian ada asem, kemudian gula Jawa, kemudian ada terasi, bawang merah, bawang putih, kemudian juga cabai. Cabai nggak perlu beli, udah ada Tinggal di petik. ya tinggal Tinggal petik petik. gitu. Wih. Kemudian nanti ulek Ulek. gitu ya, diulek. Tapi mungkin sekarang kadang-kadang kalau sudah zaman sekarang di blender. Di blender gitu biar praktis ya. Tapi kalau saya lebih seneng diulek, lebih rasanya tuh beda. Beda ya? Oh beda ya? Beda. Oh, oke. Karena dengan hati kalau Oh dengan hati. ya. benar-benar. Kalau di blender ini kan tinggal Tinggal pencet. pencet udah nggak ada rasa. Tapi kalau ini dengan Dengan hati, ya, dengan kasih sayang. dengan kasih sayang rasanya beda Rasanya gitu. enak banget. Tapi tadi mungkin sedikit Mas Angga, ini kan ada selera ya, karena kadang juga ada orang yang suka pedas, tinggal tambahin cabenya, ya. Kemudian juga kalau pengen nggak pakai asem gitu ya, sedikit aja juga bisa. Kemudian bumbu untuk sayur-sayurnya ini mungkin ibu-ibu yang biasa masak atau ibu-ibu yang biasa beli juga gitu Yeah. kan tahu ya kalau bahan-bahannya ini ada kentang. Ada kentang. Ya kayak biasa direbus gitu, tapi Ya. ada juga orang seneng dikukus gitu. Oh, Ini sama aja oke. tapi hasilnya seperti ini Mas. Seperti ini nih, ya. Tribuners boleh lihat juga ya. Ya, kemudian ada kubis, Ada kubis. ya semua ini juga dikukus gitu, bisa Dikukus dikukus, ya, bisa atau direbus. direbus. Kemudian toge, Toge. ya kemudian ini tadi yang saya bilang Mas, tadi buncisnya saya panen di kebun, kemudian selada, timun, tomat juga Tomat dari juga. kebun, kemudian ada telur sih Telur. sebenarnya juga selera juga, ada yang senengnya pakai telur bebek, tapi ada kalau saya pakainya telur ayam. Kalau gitu. Mbak Ita seleranya telur ayam juga ya? Telur Ah, ayam oke. gitu lah. Ini nanti semua direbus, kemudian ada tahu, ada tempe. Jadi ini sudah sehat banget gitu. Sehat, lengkap, murah juga. Murah karena banyak sebagian yang dari kebun sendiri. Ya, Waduh. terus nanti ini yang kita nanti ulek, kemudian nanti hasilnya seperti ini Mas. Oke, Ya, ini yang sudah jadi. sudah Tribuners. jadi, Sudah diulang dengan sudah hati. dengan hati gitu. Dan kita tinggal masukkan santannya Mas. Santan. Ya, santan. Ini pokoknya semua sudah cuci tangan ya Mas, sudah bersih. Betul.
Karena masak kalau pakai sarung tangan rasanya nggak enak. Tribuners pastikan nih sebelum masak tangannya udah dicuci dulu ya, udah bersih juga. Ya, ini juga selera juga sih Mas. Ada yang seneng pakai santan gitu ya, tapi ada juga yang bumbu pecel biasa ini tinggal dikasih air. Oke. Tapi nanti ini harus pakai air lagi atau nggak usah? Enggak Mas, kalau saya Langsung? langsung ini aja. Oh, Jadi ini kan sebenarnya hanya pengganti air saja Pengganti Mas. air ya, Pengganti oke. air saja. Tapi kalau mungkin kadang juga ada orang yang senengnya senengnya agak cair, Agak agak cair. encer gitu. Tapi kalau ada yang pengennya rada kental juga bisa. Ini baru pertama kali sih jujur Mbak, saya Tahu ini ya? ini bener. Karena kos. Karena kos. Ketahuan banget ya Tribuners anak kos kayak gimana. Taunya praktis. Ternyata Kita ada santannya. Santan. Oh, oke. Kita mungkin agak kecilin aja biar Berarti harus api kecil atau api ya, sedang api ya, Mbak? kecil. Oh, kecil. Ya. Wow. Ini masaknya cepet. Jadi ditinggal ditinggal sambil kita nunggu puding gitu ya. Ini masaknya juga cepet aja karena semuanya nanti bisa direbus semuanya. Kemudian kita tinggal nyiapin sambelnya. Cuman kalau biasanya sih orang zaman sekarang mungkin ada yang terlalu sibuk, jadi bisa pakai blender aja Mas. Terus kalau kelamaan pakai santan harus mengolah seperti ini pakai air panas aja udah air cukup. panas juga. Kalau santan Mbak Ita lebih suka pakai santan yang sudah instan yang bisa ditemukan di supermarket atau santan yang meres sendiri? Saya seneng meres sendiri aja Mas, Seneng cuman meres sendiri ya? kelapanya ya diparutin Kelapanya gitu ya. Wah, udah hampir jadi ya tuh ya. Ya, ini kalau memang mungkin kurang air, nanti tinggal ditambahin Tinggal aja. ditambahkan air. Aromanya beda ya? Ya. Tapi ini enak lagi, ini sebenarnya sudah di dalamnya saya tambahin daun jeruk Mas. Ada daun jeruk juga. Ya. Oh, wow. Untuk sedep-sedepnya. Untuk sedep-sedepnya. Ini ada daun jeruknya nih. Iya, ada daun jeruknya. Waduh, Tribuners, yang nonton pasti lapar kan? Sama, Angga juga lapar. Soalnya kalau gado-gado biasanya kan agak kental Mas. Iya ya. Ini tinggal nanti ditata semuanya. Wih, Sudah udah deh jadi. Sudah jadi Mas. Sudah penuh cita rasa, aromanya, ada daun jeruknya, kemudian dari udah ada rasa pasti agak kecut-kecutnya karena juga, ada asemnya. ada asamnya ya. juga. Buat cita rasa banget Buat ya ini cita ya Mbak. rasa. Wah, sangat-sangat cita Sudah rasa. jadi nanti tinggal ditata Tinggal ditata, widih. Ya. Kita sudah bikin gado-gado nih. sama Puding juga. Nah, sekarang kita bikin yang seger-seger nih. Apa ini Mbak kita mau bikin? Ya, ini juga sama Mas, saya ambil juga dari kebun nih. Dari kebun. Ada lemon. Mungkin kalau lemonnya beli di supermarket mahal ya, tapi ini saya pakai dari hasil kebun tuh. Tadi metik dari situ sebagian. Oke. Ini udah jadi saya ambil satu gitu. Kemudian saya tambahin mint. Ini sebenarnya sih kayak mineral water, tapi untuk seger-seger saya tambahin madu. Oke. Saya tambahin nanti selasih. Apa tadi Mas Selasih. katanya tadi bisik-bisik? Bisi-bisi telur kodok. Telur kodok. Karena kalau di kolam-kolam keluarnya Iya. seperti ini ya. Ini telur kodok ini. Ini selasih ya. Selasih ternyata ya. Jadi ini Tribuners. saya buat namanya lemon squash. Lemon Ya, squash. lemon squash. Hmm. Jadi saya beri di sini air soda. Air soda. Jadi saya nggak pakai air sama sekali Mas. Jadi nanti rasanya enak. Wow. Kalau air soda itu kan biasanya kan sudah manis ini Mbak Ita. Ya. Itu madu juga sebagai penetralisir atau? Ya, Oh. istilahnya sih untuk ini sedikit lah ada rasa-rasa manis. Manisnya. Ya, kalau air soda ini sebenarnya manis, tapi kan kalau udah nanti ada
esnya segala, dan ini juga lebih kayak penyedapnya. Oke. Ya. Kemudian kita beri es batu, Mas. Es batu. Tapi sebelumnya es batu kita kasih ini dulu, madu. Madu. Saya sih biasanya cuma 2 sendok kecil sendok. ya. Madu ini juga punya khasiat ya, Mbak Ita? Ya, madu kan juga untuk menambah imun gitu Oh ya. iya, apalagi Ya. di masa sekarang ini ya, Betul. Mbak Ita ya. Ini juga semuanya, Mas, kan ada lemon, juga ada vitamin C, jadi vitamin C. menambah imun juga gitu. Biasanya Wow. sih kalau ada juga yang udah dijual sari lemon gitu ya, Mas. Tapi kalau saya sih tetap pakainya Lebih mantep langsung mantap buah sendiri, lemonnya ya. Kemudian kita ambil buah lemon. Lemon sendiri itu kalau Mbak Ita kemarin tanam nih, Heeh. berapa lama sampai akhirnya berbuah lemon? Saya sih belinya tanaman itu sudah agak tinggi ya, Mas, sebesar ini. Tapi begitu dirawat itu udah langsung berbuah. Langsung gitu. berbuah ya. Jadi nggak sampai tahunan sih, Mas. Saya kalau beli udah sekitar 3 bulan 4 bulan sudah Panen ya? sudah berbunga. Berbunga. Oke. Wah, ini ciduknya gede banget. Ini mantap Tribuners. Langsung set, satu gelas penuh keisi. Tapi ini yang saya suka, Mbak. Langsung set gitu. Iya, cepet gitu kan. Terus Cepet. ini tambah, ini juga selera sih, Mas. Mhm. Kalau saya biasanya seneng agak asem-asem gitu ya. Jadi kayak ini nggak sih Mbak Ita, kayak infused water? Iya, kayak infus water, tapi kalau infus ini kan pakai air biasa. Tapi ini kan ya sekali-sekali lah Sekali-sekali pada pakai airnya air air soda soda gitu. Dan ini biasanya 3 boleh, 4 juga boleh, selera sih, Mas. Ini dulu ya Pisti ya Mbak Ita ya. Ya, itu dulu. Saya itu Mbak Ita bikin infused water, jatuhnya kayak sop buah malah. Semua Kebanyakan dicampur. buah, semua dicampur. Nih, Saya ayo, ya. Mas ya. Terserah juga mata kodoknya. Mata kodok. Boleh 2 sendok juga. 2 sendok kayaknya sudah cukup kali ya. Terus tinggal di bawah ditambah daun mint. Daun mint. Daun mint. Sebenarnya sih enak, Mas, kalau tapi ini karena Mas Angga segera mau minum ya. Sebenarnya ini bisa masuk kasih es, kemudian masuk kulkas dulu. Jadi Oh, biar biar dingin. meresap ya, dingin. Cuman karena nanti nih udah Simple ya Mbak Ita ya. simple. Praktis gitu. Ini kok ya ciduk iki gedene pol. Wah, tapi kalau gini kan langsung Iya. semua teraduk rata Mbak Ita. Nah, ini tinggal nanti dikasih es. Es batu. Ya, es batu. Es batu batunya juga dari selera. kebun sendiri. Oh, enggak ya. Dari es batu. lemari es. Dari lemari es sendiri. Ini aja, Mas. Tribuners lihat deh. Jadi ini tinggal tunggu aja sampai dingin ya, Mas. Tunggu sampai nanti dingin. Tinggal di ini Tinggal dituang. tinggal dituang. Ini kita aduk lagi aja. Wow, ini Tribuners. Kalau anak kos nih, anak kos juga bisa bikin juga ya Mbak Ita ya. Bisa. Di anak kos kalau misalkan sama penghuni kos yang lain nih, habis pulang kerja atau habis mau berangkat pagi, kok pengen atau weekend boleh bikin ini ya, Ya. Mbak Ita ya, seger Ini banget. bisa juga kita tambahin, Mas, lemonnya. Kalau kita pengen cepet nih, pengen cepet diminum, kita bisa masukkan di sini Oh, di gelasnya langsung. gelasnya. Ini sebenarnya sih kalau enak sih didiamkan sekitar dulu ya. 1 jam 2 jam biar mintnya ini juga daunnya meresap. Meresap. Ya, kan karena katanya pengen segera ini Pengen minum. segera minum ya. Aduh, Mbak Ita ini buka-buka kartu loh. Kan kelihatan banget Angga lagi kepingin Nih nanti tinggal ditambah daun mint, Mas. daun mint. Wih, sudah jadi ya ini ya. Ini adalah lemon squash ala dapur Mbak Ita. Selamat mencoba Tribuners. Nah Tribuners, tadi kan kita sudah lihat ya sama Mbak Ita. Ya, Sudah masak-masak, sudah bikin squash juga, dan seperti ini hasilnya. Monggo Mbak Ita. Ini gado-gadonya. Kali ini adalah gado-gado Ala Mbak Ita. ala Mbak Ita, dan ini juga puding Ala Mas Angga. Mas Angga. Karena ikut masak. Oh iya, Ya, benar-benar walaupun kita ikut mudek-mudek masak. aja. Mudek-mudek. Ini bisa dicoba langsung oleh Tribuners di Ya. rumah dengan bahan-bahan yang sangat mudah dan bisa dijumpai di mana juga.
Dan juga tadi kita sudah bikin lemon squash ya. Ini Tapi bisa udah dicipin dikit ya? sudah diicipin dan Iya. bisa dinikmati kalau pas Iya. lagi panas-panasnya. Nah, ini jangan lupa Tribuners untuk terus saksikan Angga dan juga Mbak Ita Ya. di episode-episode berikutnya untuk terus masak masakan cita rasa Nusantara. Ya. Angga mau undur diri, Mbak Saya Ita juga mau undur diri, nanti ketemu lagi di episode yang akan datang berikutnya. dengan pakai mustika rasa. Makasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.